sahabat yang baik, salam sehat. Dalam Cari Angin kali ini, terbitan Koran Tempo 13 Maret 2022, saya berbicara soal hakim. Nah, apa alasan saya mengambil tema ini? Pertama, kita mulai kekurangan hakim dan Presiden Jokowi sudah meminta agar segera dilakukan penambahan hakim, terutama hakim-hakim di Mahkamah Agung, dan cari hakim yang profesional. Kedua, masalah putusan hakim diributkan orang gara-gara Majelis Hakim Mahkamah Agung memotong hukuman Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi hanya 5 tahun. Dan yang ketiga, berbagai gugatan kini ditayangkan ke Mahkamah Konstitusi, antara lain soal ambang batas pencalonan presiden yang sudah kesekian kalinya digugat, dan juga yang digugat adalah ibu kota negara. Banyak orang pesimistis gugatan ini akan berhasil, dan orang menduga Mahkamah Konstitusi pada akhirnya akan menolak semua gugatan ini. Itulah alasan saya memilih tema ini. Yuk, ikuti saja apa yang saya bacakan. Hakim dalam memutus perkara, hakim sudah biasa mengatasnamakan Tuhan. Bukan dalam arti mengambil alih tugas Tuhan di dunia, tetapi menyiratkan bahwa keadilan yang diberikannya tidak ada intervensi dari manapun. Bahkan hakim bebas memilih pasal mana dari undang-undang, termasuk menciptakan pasal baru dalam tanda petik berdasar hati nurani hakim itu sendiri. Maka ada hakim di Houston, nun jauh di Amerika Serikat, yang membebaskan anak pencuri roti dari hukuman. Justru pemilik toko roti yang melaporkan anak itu dikenai denda yang kalau tidak dibayar dalam tempo 1 jam, tokonya akan ditutup. Semua yang hadir di persidangan, termasuk hakim itu sendiri, didenda uang untuk diberikan kepada pencuri bocah itu. Jika tidak membayar denda, tidak boleh keluar ruangan. Hakim menjatuhkan vonis itu karena si anak mencuri roti untuk diberikan kepada ibunya yang sedang sakit, sementara dia sudah kehilangan pekerjaan karena mengurus ibunya yang sakit itu. Lalu di sini hakim Mahkamah Agung memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Kenapa banyak orang yang ribut? Padahal Mahkamah Agung hanya mengembalikan pada putusan awal di pengadilan negeri sesuai dengan tuntutan jaksa. Penyebab ribut itu ternyata alasan yang dipakai hakim bahwa Edi Prabowo bekerja baik selama menjadi menteri. Jadi masalahnya adalah soal alasan. Ini juga tergolong pasal baru berdasar hati nurani hakim, bukan merujuk ke pasal-pasal hukum. Hakim di Houston beralasan kalau anak itu tidak mencuri, maka ibunya bisa mati kelaparan. Dan itu sangat memalukan bangsa Amerika. Maka yang dihukum adalah rakyat Amerika. Sedangkan hakim Mahkamah Agung menyebutkan alasan
sebagaimana dikatakan juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngangrung. Edi Prabowo sudah bekerja dengan baik dan memberi harapan yang besar kepada para nelayan. Edi mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yang membuat para nelayan sekarang semakin bersemangat memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan. Dan uniknya, di pengadilan negeri, justru gara-gara benih lobster inilah Edi dianggap bersalah dan masuk penjara. Keputusan majelis hakim di tingkat mahkamah, apakah itu Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, sudah mengikat. Kecuali ada hak bagi para terhukum untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Bagi masyarakat yang tidak berkaitan dengan kasus, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, menerima dengan senang atau menerima dengan mangkel, karena ini berkaitan dengan hati nurani para hakim. Bahkan hakim bisa memutuskan dengan cara menyenangkan semua pihak, nampaknya mencari aman. Misalnya, soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan undang-undang itu melanggar konstitusi, tetapi masih diizinkan untuk dilaksanakan dengan catatan harus diperbaiki dalam 2 tahun ini. Artinya apa? Selama 2 tahun, konstitusi boleh dilanggar. Para hakim nampaknya seperti takut dengan penguasa, atau ada tekanan yang tidak terlihat. Karena itu beralasan kalau banyak orang yang pesimistis bahwa uji materi soal ambang batas pencalonan presiden tidak akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Gugatan uji materi itu diajukan lagi rame-rame, padahal Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan 14 gugatan serupa dengan hasil ditolak semua. Begitu pula dengan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang juga sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, diusung oleh berbagai tokoh nasional. Kecil sekali kemungkinan akan diterima, mengingat langkah pemerintah sudah terus menggebu-gebu membuat IKN yang baru. Ketua Badan Otorita IKN bahkan sudah dilantik. Apakah hakim Mahkamah Konstitusi mau cari aman lagi dan membuat putusan yang unik lagi? Misalnya, ambang batas melanggar konstitusi dan karena itu harus dicabut. Tapi karena tahapan pemilu sudah ada, maka bisa dipakai untuk pemilu 2024. Sedangkan dalam soal ibu kota negara, misalnya putusannya berbunyi, bisa diteruskan sepanjang tidak mengganggu anggaran negara. Atau alasan-alasan lain yang lebih unik lagi. Andai itu yang terjadi, maka para hakim tidak usah lagi membawa-bawa nama Tuhan dalam amar putusannya. Mengutip Presiden Jokowi, kita perlu hakim-hakim yang profesional. Demikian sahabat yang baik, saya tidak perlu komentar lagi. Sampai jumpa. Salam